Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Liga Inggris semalam. Liga Inggris pekan kedua-3 kembali menyajikan sejumlah pertandingan seru di akhir pekan kemarin. Arsenal, Chelsea, dan Liverpool sama-sama bermain pada hari Minggu waktu setempat. Bermain melawan Burnley di Stadion Emirates, Arsenal hanya bisa meraih hasil imbang 0-0. Dengan hasil imbang itu, Arsenal membuang peluang untuk kembali ke 4 besar klasemen IPL. Sementara itu, Liverpool dan Chelsea kompak meraih kemenangan pada pekan kedua-3. Liverpool lebih dulu memastikan kemenangan saat menghadapi Crystal Palace dengan skor 1-3. Kemenangan ini membuat Liverpool mempertahankan posisi kedua klasemen. Sementara itu, skuad asuhan Thomas Tuchel berhasil menaklukkan Spurs dengan skor 2-0 di Stamford Bridge. Hasil pertandingan Liga Italia semalam. Pekan kedua-3 Liga Italia musim ini telah selesai dilaksanakan pada Minggu waktu setempat. Salah satu laga menarik yang tersaji mempertemukan AS Roma dengan klub promosi Empoli. Bertindak sebagai tim tamu, AS Roma didominasi oleh Empoli sepanjang pertandingan. Namun, AS Roma tampil lebih efektif sehingga mampu menang dengan skor telak 2-4. Dengan kemenangan itu, AS Roma langsung naik ke posisi ke-6 klasemen sementara. AS Roma kini mengoleksi 38 poin dan hanya terpaut 5 poin dari Atalanta di posisi keempat. Di laga lain, AC Milan bertemu Juventus di Stadion San Siro. Meski mampu menekan lini pertahanan Juventus di sepanjang pertandingan, Milan hanya mampu bermain imbang tanpa gol di laga tersebut. Hasil pertandingan Liga Spanyol semalam. Jornada kedua-dua menyuguhkan 5 pertandingan pada Minggu waktu setempat. Real Madrid kedapatan jatah menjamu Elche di Stadion Bernabeu. Hasilnya, mereka hanya mampu bermain imbang 2-2. Pertarungan sengit juga dilalui Barcelona ketika menyambangi markas Alaves. Menghadapi tim penghuni zona degradasi, Blaugrana baru bisa memastikan kemenangan pada menit ke-87. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Frenkie de Jong. Hasil ini membawa Barcelona naik 2 tingkat ke peringkat kelima klasemen alias zona Liga Eropa. Sementara itu, Real Madrid masih menduduki puncak klasemen sementara La Liga. Pada partai lainnya, Real Sociedad terpaksa turun ke peringkat 6 usai bermain imbang tanpa gol dengan Getafe. PSG bantai Reims dengan skor 4-0. PSG menjamu Reims pada pekan kedua-2 Liga Prancis pada Minggu waktu setempat. Dalam pertandingan ini, PSG akhirnya kembali diperkuat oleh mega bintang asal Argentina Lionel Messi. Akan tetapi, karena sempat absen lama, Messi pun harus melalui laga dari bangku cadangan. Meski tampil dominan, PSG baru bisa mencetak gol di penghujung babak pertama melalui Marco Verratti. Di menit ke-62, PSG mendapatkan gol keduanya dari Sergio Ramos. Ia pun sukses mencetak gol pertamanya untuk PSG. Di menit ke-67, PSG menambah jarak dengan gol bunuh diri dari pemain Reims. Danilo Pereira juga tak mau ketinggalan dengan mencetak gol di menit ke-75. Hasil telak 4-0 ini membuat skuad asuhan Pochettino semakin kokoh di puncak klasemen Liga Prancis. Menang besar Bayern Munchen tembus 100 gol. Bayern Munchen bertamu ke Stadion Olimpiade Berlin untuk menghadapi tuan rumah Hertha Berlin di pekan ke-20 Bundesliga. Hasil maksimal dibutuhkan Bayern Munchen di pertandingan kali ini, sebab rival terdekatnya Borussia Dortmund sudah lebih dulu mengamankan 3 poin. Sehari sebelum Bayern Munchen berlaga, Borussia Dortmund telah mengalahkan Hoffenheim dengan skor 3-2. Kendati bermain tandang, Julian Nagelsmann berani menurunkan formasi ultra ofensif. Alhasil, anak asuhnya mampu tampil dominan dan sukses memenangkan laga dengan skor telak 1-4. Kemenangan ini memantapkan posisi Bayern Munchen di puncak klasemen Bundesliga. Selain itu, Bayern Munchen besutan Julian Nagelsmann telah melewati torehan 100 gol hanya dalam 29 pertandingan. Hasil pertandingan Piala Afrika 2021, Nigeria dan Tunisia bertemu di babak 16 besar Piala Afrika pada Minggu waktu setempat. Di babak ini, Nigeria menjadi satu-satunya tim yang meraih hasil sempurna di babak fase grup. Di lain pihak, Tunisia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di fase grup. Meski demikian, Tunisia mampu tampil mengejutkan di pertandingan kali ini. Meski kerap digempur oleh skuad Nigeria di sepanjang pertandingan, Tunisia mampu meraih kemenangan tipis 0-1. Nigeria pun harus dipulangkan oleh Tunisia. Hasil ini membawa Tunisia lolos ke perempat final Piala Afrika dan akan menghadapi Burkina Faso yang sebelumnya menyingkirkan Gabon. 3 tahun absen, Balotelli akan kembali perkuat timnas Italia. Mario Balotelli akan segera mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Italia Roberto Mancini.
Kabar itu disampaikan oleh jurnalis sekaligus pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano. Romano menyampaikan bahwa Balotelli juga sudah melakukan kontak langsung dengan Roberto Mancini. Adapun timnas Italia akan segera mengumumkan secara resmi soal pemanggilan Balotelli tersebut. Jika benar, maka Balotelli akan memperkuat Italia dalam babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Makedonia Utara. Laga itu sendiri akan berlangsung pada 24 Maret 2022. Bagi Balotelli, ini akan menjadi panggilan pertamanya dalam 3 tahun terakhir. Sosok Balotelli sendiri memang kerap menjadi andalan Roberto Mancini sejak melatih Inter dan Manchester City. Gerrard tanggapi rumor Luis Suarez ke Aston Villa. Belakangan ini, santer tersiar kabar bahwa Luis Suarez akan bereuni dengan Steven Gerrard di Aston Villa. Bahkan, Gerrard diklaim telah mengadakan pembicaraan dengan pemain asal Uruguay tersebut. Terlebih, kontrak Suarez bersama Atletico akan habis pada akhir musim nanti. Penurunan performa membuat Atletico ogah menyodorkan penawaran kontrak baru untuk pemain berusia 34 tahun itu. Hal tersebut membuat isu reunian Suarez bersama Gerrard kian santer dibicarakan pada bursa transfer Januari ini. Namun, juru taktik Aston Villa itu kini akhirnya buka suara. Gerrard menegaskan bahwa Aston Villa tidak akan mendatangkan striker pada bursa transfer Januari ini. Dengan pernyataan tersebut, tentunya sekaligus menjawab rumor mengenai Luis Suarez. Arsenal segera lepas Pierre-Emerick Aubameyang ke Al Hilal. Aubameyang sudah hampir 1 bulan tidak memperkuat Arsenal. Ia dibekukan oleh Mikel Arteta akibat pelanggaran disiplin. Kini, beredar kabar Al Hilal tertarik untuk menampung Aubameyang. Mereka ingin memboyong sang striker ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. The Daily Mail melaporkan bahwa transfer Aubameyang ke Al Hilal itu berpotensi menjadi kenyataan. Pasalnya, Arsenal sudah siap untuk melepaskan sang striker di musim dingin ini. Al Hilal merupakan pendatang baru dalam transfer Aubameyang. Mereka menyaingi An-Nassr yang juga meminati jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Al Hilal saat ini memimpin perburuan Aubameyang sebab mereka bersedia menanggung seluruh biaya gaji Aubameyang selama masa peminjaman berlangsung. Allegri konfirmasi Aaron Ramsey bakal pergi dari Juventus. Aaron Ramsey saat ini memasuki tahun ketiganya sebagai pemain Juventus. Ia bergabung dengan Juventus sebagai free agent di tahun 2019 silam. Namun, di Italia Ramsey kesulitan tampil konsisten. Alhasil, ada banyak rumor mengenai masa depannya. Banyak yang mengatakan bahwa Ramsey akan dijual musim dingin ini seiring dengan adanya ketertarikan dari beberapa klub Premier League. Baru-baru ini, manajer Juventus Massimiliano Allegri membuat sebuah pernyataan penting. Ia mengonfirmasi bahwa Aaron Ramsey bakal segera pergi dari Juventus pada bursa musim dingin ini. Menurut gosip yang beredar, Ramsey bakal kembali ke Inggris. Namun, ia tidak akan membela Arsenal sekali lagi. Sejauh ini, Crystal Palace menjadi klub terdepan dalam mendapatkan jasa Ramsey. Ibrahimovic sarankan Mbappe pindah ke Real Madrid. Topik masa depan Kylian Mbappe memang selalu menjadi bahan pembicaraan yang hangat. Apalagi hingga sekarang, situasi perpanjangan kontrak Mbappe di PSG belum menemui kelanjutan. Situasi tersebut membuat Mbappe lebih sering dikaitkan dengan Real Madrid. Musim panas tahun ini dianggap manajemen Real Madrid sebagai waktu yang tepat untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Gosip terbaru ini ternyata juga sampai ke telinga Zlatan Ibrahimovic yang sempat membela PSG. Ibra pun memberikan pandangannya sendiri terkait langkah yang bisa diambil oleh Mbappe. Penyerang milik AC Milan itu ikut menyarankan Kylian Mbappe agar pergi ke Real Madrid. Sebab menurutnya, jika Mbappe ingin berkembang, maka ia harus pergi dari Prancis. Bayern Munchen bantah rumor mengenai Frenkie de Jong. Barcelona tengah berupaya untuk menjual sejumlah pemainnya pada bursa musim dingin kali ini. Salah satu pemain yang bakal dijual Barcelona adalah gelandang asal Belanda Frenkie de Jong. Musim ini, posisi de Jong di skuad Barcelona mulai tergeser dengan kehadiran Pablo Gavira. Xavi Hernandez kabarnya juga lebih memilih menggunakan trio Sergio Busquets, Gavi, dan Pedri. Sebelumnya, raksasa Bundesliga Bayern Munchen disebut tertarik untuk mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Akan tetapi, rumor itu langsung dibantah oleh Presiden Bayern Munchen Herbert Hainer. Menurut laporan Fabrizio Romano, Hainer membantah rumor kedatangan de Jong karena menurutnya Bayern Munchen saat ini sudah terlalu kuat. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk merekrut pemain baru.